Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewa Said dengan NIM 24073140. Saya Rene Usman dengan NIM 24073085. Saya Reza Fadli Utama dengan NIM 24073086. Kami dari sesi 049 Akan melakukan observasi di bengkel RR Auto Service di Tading. Baiklah, mungkin sekian saja video perkenalan dari kami. Kami akan melakukan observasi terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan wawancara tentang sistem EV pada mobil. Nah, di sini sudah akan narasumber kita yang akan kita wawancarai. Nah, langsung saja ke wawancaranya. Baik, Pak, di sini saya bertanya, mengapa kadang scanner tidak menunjukkan kode kerusakan, tetapi mesin tetap pincang atau bergerak? Apa? Mengapa terkadang scanner tidak menunjukkan kode kerusakan, tetapi mesinnya tetap pincang atau berubah? Kalau di sistem EV ini memang tidak terbaca dengan scanner. Tidak terbaca scanner. Yang ujung untuk pembacanya bisa dilakukan dengan penjamperan di bagian diagnosis yang di soket OBD-nya, yang di E1 dengan TE1, dengan menghitung cara kedipan dari kedipan di lampu CNI-nya. Itu bisa dilakukan dengan kedipan, baru kita melakukan apa yang kena, bagian sensor apa yang kena, dengan cara lakukan dengan penjamperan di bagian OBD. Setelah dilakukan untuk penjamperan, kelihatan apa yang terkena, itu bisa kita lakukan pembersihan atau apa, itu misalnya bisa kita lakukan mencuci dulu. Untuk antisipasi yang pertamanya kita lakukan mencuci dulu, pembersihan semuanya, bahan bakarnya, filter bensin, busi, filter udara, dan lain-lain. Makanya kita bisa lakukan lengkap. Jadi dilakukan penjamperan ya Pak, ada sebuah kode-kode. Kode-kode. Soalnya di bagian EV ini belum bisa dilakukan dengan scanner karena dia sistemnya masih sistem dari komputernya menghitung dari elektroniknya yang untuk elektronik bahan bakarnya yang baru dilakukan elektroniknya, belum jadi sistem penampilnya. Nah, selanjutnya jika sistem EV mobil mengalami kerusakan, apa yang harus diperiksa terlebih dahulu Pak? Langkah awal Hal apa yang harus diperiksa terlebih. Berarti sistem EV-nya, berarti kalau memang sistem EV-nya yang bermasalah tuh bagian yang sistem bahan bakarnya yang dilakukan pengecekan. Sistem bakar. Soalnya yang EV ini kan elektronik, kan yang sistem bahan bakarnya yang elektronik, makanya yang sistem bahan bakarnya harus dicek dulu. Sistem bahan bakarnya yang harus dicek dulu. Pak, selanjutnya bagi pengemudi nih Pak, kesalahan apa yang sering dilakukan pengemudi yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem EV-nya? Kurang dari perawatan dari servis mobilnya, kurang dari perawatan dari servis mobil, dan kedua pembangunnya, sistem bahan bakarnya. Jadi harus cek istilahnya dilakukan secara berkala, servis berkala. Secara berkala.
untuk mencegah dengan ada kerusakan yang sama. Pak, selanjutnya, apakah kualitas bahan bakar sangat mempengaruhi umur mesin EV? Sistem bahan bakar ini bisa jadi berpengaruh kalau nilai oktan dari sistem bahan bakar itu rendah, tidak bisa mempengaruhi sistem EV. Dan bahan bakar yang mengandung air bisa Bahan bakar, ya kalau bahan bakar yang banyak mengandung oil itu berpengaruh dari sistem bahan bakarnya, bisa jadi. Sebenarnya ini ada pertanyaan terakhir Pak. Kadang kerusakan sensor itu memiliki gejala yang sama seperti merebet, cyber dan lain-lain. Nah, bagaimana cara Pak menganalisa sensor atau komponen yang bermasalah? Yang dilakukan dengan itu itulah dengan penjamporan dari sistem dari soket di analisis itu dengan yang baru kita lakukan penghitungan kecepatan dari cek engine-nya. Jadi tahu berapa kedipannya, berarti kita tahu apa sensor apa yang kita kena. Berarti harus menggunakan soket Pak ya. Komponen yang kerusakan Memiliki gejala yang sama. gejala yang sama. Ya. Mungkin ya segitu pertanyaan yang bisa ditanyakan Pak. Ya. mungkin itu saja yang dapat kami wawancarai dengan owner bengkel ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen baik itu sensor maupun aktuator yang ada pada mobil Toyota ini. Nah, komponen ABS yang pertama yaitu tangki brake fluid berfungsi untuk menampung cairan rem. Nah, selanjutnya menuju di dalam itu ada master rem. Nah, master rem itu di dalamnya ada booster rem untuk membantu meringankan saat pedal rem diinjak. Nah, selanjutnya minyak rem dari tabung ini masuk ke master silinder, masuk ke ABS. Nah, di sini kontrol ABS-nya digabung dari motor. Ini motornya. Nah, ini otaknya yang mengolah data dari semua sensor. Kemudian untuk mengatur berapa kuat tekanan rem yang akan diberikan. Nah, selanjutnya menuju di bawah ini. Nah, di bawah ini di sini ada piringan. Nah, di belakang piringan ini ada sensor wheel speed sensor yang berfungsi untuk membaca kecepatan pada mobil ini. Nah, di sini ada kaliper. Ini berfungsi untuk sebagai pengereman. Nah, ini akan ditekan oleh cairan fluida nanti. Nah, mungkin komponen-komponen pada sistem ABS itu saja. Jadi ABS ini saat pedal rem ditekan, nah cairan fluida minyak rem akan masuk ke master silinder. Nah, master silinder ini cairan minyak remnya masuk ke kontrol modul ABS. Selanjutnya modul ABS akan menentukan berapa kuat tekanan rem yang akan diaplikasikan kepada masing-masing roda, sehingga saat rem mendadak roda tidak terkunci, melainkan berdenyut-denyut 15 kali per detik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari komponen ABS. Nah, kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada sistem elektronik power steering atau EPS. Nah, kebetulan di sini ada motornya dan modulnya, karena unit yang ada di mobilnya belum masuk. Nah, di sini yang pertama yaitu ada motornya, motor power steering. Nah, fungsi motor ini untuk membantu meringankan sistem kemudi bagi pengemudi. Nah, motor ini bergerak atau berputar diatur oleh modul. Nah, modul ini menerima sinyal dari sensor
kecepatan, sensor sudut kemudi, dan torsi pengendara. Nah, data itu disimpan dan diolah lalu diperintahkan kepada aktuator, yaitu motor power steering ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari sistem EPS pada mobil. Baik, nah pada sistem electric power steering ini, karena unitnya tidak ada masuk hari ini, nah ini ada dua komponen yang sering mengalami troubleshooting pada kendaraan mobil. Nah, yang pertama di sini ada motornya. Nah, motor ini troubleshootingnya bisa mengalami kemacetan, tidak mau berputar dan lain-lain. Nah, selain itu di sini ada modulnya. Nah, modul ini troubleshootingnya hanya error atau tidak bisa mengirimkan perintah kepada motornya untuk membantu meringankan sistem kemudi elektriknya. Nah, di sini ada racknya. Nah, pada rack ini kerusakan atau troubleshooting yang terjadi yaitu kerusakan pada gigi-gigi pinion atau rack di dalam ini. Nah, bisa juga seal atau o-ring pada di antara rack dan bushingnya ini mengalami kebocoran. Nah, selain itu pada mobilnya, pada sensor-sensor torsi dan sudut kemudi juga mempengaruhi troubleshootingnya, seperti errornya atau tidak bisa mengirimkan data ke modulnya. Nah, mungkin itu saja troubleshooting yang ada pada electric power steering. Sekian observasi dari kami. Mungkin itu saja yang dapat kami observasi dan buat video. Kami bertiga undur diri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.